Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainovian Aurora dari kelas HR 19D. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu orientasi situasional perilaku organisasi, teori motivasi, peranan teori psikoanalisis, dan teori pemenuhan dalam perusahaan. Yang pertama, orientasi situasional perilaku organisasi. Sumbangan yang penting dari para manajer dan ilmuwan adalah dalam bidang perilaku organisasi adalah munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional. Pendekatan ini diarahkan kepada pengembangan pada tingkat manajer yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan karakteristik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Kenneth Blanchard dan Paul Hersey. Model kepemimpinan buatan Blanchard, Hersey ini mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai, kemudian memilih strategi kepemimpinan apa yang menurutnya terbaik diterapkan dalam setiap keadaan atau tugas berbeda. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Gramsci dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Yang kedua, peranan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud, dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu aliran dalam kajian ilmu psikologi secara garis besar. Teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran para individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikolog dan teknik penyembuhan atau terapi. Yang ketiga, yaitu teori pemenuhan dalam perusahaan. Robert Hazerfeld pada tahun 1953 mengembangkan pendekatan konseptual sederhana untuk kepuasan kerja yang dikenal sebagai teori pemenuhan. Teori tersebut menyatakan bahwa kepuasan kerja individu bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan individu. Tiap pekerja akan merasa puas apabila mendapatkan apa yang dibutuhkan. Makin besar kebutuhan pegawai tersebut, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. Materi yang kedua itu konsep perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya tentang isu migran dan keberagaman. Konsep dasar organisasi. Hakikat organisasi sebagai alat administrasi. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan bersifat statis. Yang kedua, sebagai proses di mana menjadi interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, memperhatikan dan menyoroti interaksi antara orang anggota organisasi yang bersifat dinamik. Dinamika dalam organisasi munculnya adanya dua hubungan formal dan hubungan informal. Isu migran dalam organisasi didirikan pada tahun 1951, Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM. Badan Migrasi PBB merupakan organisasi antar pemerintah yang terdepan dan berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang berkemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua. IOM melakukan dengan meningkatkan pemahaman tentang isu migrasi, membantu pemerintah dalam menangani tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menegakkan martabat serta kesejahteraan migrasi, keluarganya dan komunitasnya. Selanjutnya itu keberagaman dalam organisasi. Dalam organisasi, keberagaman adalah suatu hal yang lumrah ditemui. Keragaman yang dapat dilihat dengan mudah seperti jenis kelamin,
usia, warna kulit, dan agama. Agar keragaman dalam organisasi dapat memberikan dampak yang positif bagi karyawan maupun bagi perusahaan, keragaman dalam perusahaan perlu dikelola dengan baik melalui manajemen keberagaman. Saran bagaimana seharusnya mahasiswa menghadapi perkembangan zaman, khususnya di ranah perilaku organisasi. Mahasiswa merupakan elemen penting dan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan zaman dan kemajuan sebuah negara dan peradaban. Sebagai generasi milenial, mahasiswa memiliki beberapa peran, antara lain: yang pertama, peran sebagai agen of change atau agen perubahan. Sebagai agen perubahan, ada beberapa sikap yang mesti dimiliki mahasiswa, antara lain memiliki visi misi yang jernih, gigih mencapai target, memiliki sikap kritis dan analisis, memiliki pengetahuan kepemimpinan dan bisa menjadi contoh, serta memiliki truth yang kuat di hadapan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, peran di bidang pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Dera Karisma dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebanyak 94,8% mahasiswa milenial mengaku optimis dan dengan kondisi pendidikan mereka di masa yang akan datang dengan terlibat secara proaktif di dalamnya. Sebab pendidikan mengaku bekal yang juga penting bagi mereka dapat perkembangan zaman. Kalau mereka tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, salah satu cara untuk melalui pendidikan mereka yaitu akan tergerus tertinggal. Ketiga, kompetensi fungsional. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan profesinya. Kompetensi tersebut merupakan salah satu sistem pendidikan yang terdiri atas pengetahuan konseptual, pengetahuan teknik, apabila seluruh pengetahuan tersebut diaktualisasikan secara simultan atau serentak, maka memanfaatkan dapat dirasakan oleh baik orang yang bersangkutan maupun oleh masyarakat. Pada dasarnya, ketiga kompetensi pada tataran pertama yaitu konseptual, teknik, dan menyeleksi merupakan kompetensi konseptual, sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi fungsional adalah kompetensi dalam tataran aplikasi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Yang keempat, keunggulan partisipasi. SDM unggul adalah SDM berkualitas yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lain. SDM unggul ada dua jenis, yaitu jenis unggul secara individualis dan partoris. SDM yang unggul secara individualis adalah mereka yang memanfaatkan atau menggunakan kemampuannya hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. SDM jenis ini sangat berbahaya karena sifat individualisnya dapat menjadikan sebagai manusia tipe Homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Maksudnya, manusia seringkali menikah sesama manusia yang lain, sedangkan SDM yang unggul secara partisipatoris adalah SDM unggul yang memanfaatkan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan, baik yang bersifat kompetitif maupun komparatif dalam solidaritas sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.